Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zlatan Ibrahimovic akan main film. Zlatan Ibrahimovic mungkin sudah terbiasa menjadi bintang iklan. Namun striker AC Milan tersebut sekarang juga akan merambah ke dunia film. Kabar itu disampaikan harian El Equipe. Ibrahimovic akan ambil bagian dalam film berjudul Asterix et Obelix, El Empire du Milieu. Pemain 39 tahun itu akan berperan sebagai antivirus, seorang prajurit Romawi. Hal ini juga sudah disampaikan Ibrahimovic dalam akun media sosialnya. Ia mengunggah foto dengan tulisan antivirus, mengkonfirmasi bahwa ia memang akan mengambil peran tersebut. De Bruyne bertekad jadi sosok pemimpin di Manchester City. De Bruyne baru saja memperpanjang kontraknya bersama Manchester City hingga 2025. Ia melanjutkan masa baktinya bersama The Citizen yang sudah berjalan 6 tahun. De Bruyne kemungkinan bakal menjadi salah satu pemain paling senior di kubu Manchester City musim depan. Dengan pengalaman yang dimiliki bersama City, De Bruyne siap mengemban tugas sebagai panutan dan pemimpin di klub ini. Ia bertekad membantu semua orang di Manchester City untuk terus berkembang. PSG berharap masalah kontrak Mbappe segera tuntas. Saat ini PSG berkeringat dingin. Pasalnya kontrak Kylian Mbappe akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. PSG berusaha untuk membuat Mbappe bertahan lebih lama di PSG. Namun pemain 22 tahun itu belum bersedia membubuhkan tanda tangannya sampai sekarang. Leonardo berharap masalah kontrak ini tak makin larut-larut. Ia berharap ada kejelasan dari pihak Mbappe terkait masa depannya. El Clasico bukan penentu Barcelona juara atau tidak. Barcelona sudah ditunggu El Clasico melawan Real Madrid di lanjutan Liga Spanyol akhir pekan ini. Blaugrana akan tandang ke Estadio Alfredo Di Stéfano. Kedua tim saat ini tengah bersaing di papan atas klasemen Liga Spanyol. Bagi Frenkie de Jong, El Clasico selalu menghadirkan tekanan besar. Meski demikian, dia menilai duel melawan Madrid akhir pekan ini tak akan jadi penentu apakah Barcelona bakal juara La Liga. Jelang El Clasico, Benzema puji Messi. Musim ini Barcelona sempat tampil sempoyongan di bawah Ronald Koeman. Akan tetapi seiring waktu, Blaugrana tampak sudah menemukan formula yang tepat untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Dan tentu saja superstars mereka yakni Lionel Messi menjadi salah satu aktor dari hasil-hasil positif yang diraih Blaugrana. Jelang duel El Clasico antara Barcelona dengan Real Madrid, Karim Benzema pun melontarkan puja-puji pada La Pulga. Mereka selalu memiliki penguasaan bola. Mereka memiliki Leo Messi, pemain yang melakukan segalanya untuk Barcelona. Kami harus berhati-hati karena ia sangat berbahaya. Serunya pada La Liga TV. Arsenal versus Slavia, The Gunners gagal kunci kemenangan di injury time. Arsenal meraih hasil kurang memuaskan di kompetisi Liga Eropa 2020-2021. Menghadapi Slavia Praha, pasukan Mikel Arteta gagal meraih kemenangan usai hanya bermain imbang 1-1 di Emirates Stadium. Nicolas Pepe mencetak gol bagi Arsenal pada menit ke-86. Pepe, il peut aller au bout Nicolas Pepe. Il peut aller au bout Nicolas Pepe. Sementara Slavia Praha selamat dari kekalahan berkat gol telat Thomas Holles jelang laga usai. Dengan hasil ini Slavia Praha lebih diuntungkan di leg kedua nanti. Granada versus MU, Setan Merah menang 2-0. Manchester United bertandang ke Los Carmenes untuk menghadapi Granada pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa. Tim tamu tampil dominan dalam penguasaan bola. MU membuka keunggulan lewat Marcus Rashford pada menit ke-31. E atenção, United marca por Marcus Rashford.
Red Devils kemudian memastikan kemenangan dari penalti Bruno Fernandes di penghujung laga. Gol tersebut membuat MU menutup laga dengan kemenangan 2-0. Dengan hasil ini, MU hanya tak boleh kalah lebih dari 1 gol pada leg kedua untuk melaju ke semifinal. Leg kedua bakal digelar di Old Trafford pada 16 April mendatang. Ajax versus AS Roma, comeback Giallorossi menang 2-1. Laga Ajax versus Roma digelar di Johan Cruyff Arena. Tuan rumah unggul sejak babak pertama lewat Davy Klaassen di menit ke-39. Roma baru bisa membalas di babak kedua. Anak asuh Paulo Fonseca bisa bikin 2 gol lewat Lorenzo Pellegrini di menit ke-57. Dan Roger Ibanez di menit ke-87. Kemenangan 2-1 menjadi milik tim tamu. Hasil ini membuat Roma tinggal butuh imbang di leg kedua untuk lolos ke semifinal Liga Eropa. Villarreal bungkam Dinamo Zagreb 1-0. Bermain di Maksimir Stadium, tim tamu lebih mendominasi jalannya pertandingan. Villarreal mampu unggul di paruh pertama, tepatnya di menit ke-44 lewat penalti Gerard Moreno. Livakovic le duel et le contre-pied parfait, la mise au point de Villarreal. Tak ada gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Villarreal menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Villarreal lebih diuntungkan di leg kedua nanti. Solskjaer puji Rashford dan Bruno Fernandes. Keputusan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menurunkan Marcus Rashford sebagai starter melawan Granada ternyata berbuah manis. Rashford yang baru saja pulih dari cedera sukses mencetak gol pertama MU dalam leg pertama perempat final Liga Eropa Jumat 9 April. Itu lari yang sangat bagus dilakukan Rashford, mengambil bola secara fantastis. Kata Solskjaer memuji usai pertandingan dikutip BBC Sport. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes tampil luar biasa, sangat penting bagi kami. Bruno sangat percaya diri dalam mengambil penalti meski kiper lawan hampir menyelamatkannya, kata Solskjaer. Lionel Messi berpeluang pertajam rekor di El Clasico. Laga panas bakal berlangsung dalam lanjutan La Liga akhir pekan ini. Ada duel El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona di Estadio Alfredo Di Stefano Minggu 11 April. Dilansir Football Espana, Messi mencetak 15 gol di Santiago Bernabeu. Namun dia belum pernah mencetak gol melawan Madrid sejak Cristiano Ronaldo pergi pada Mei 2018. Saat ini Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di El Clasico dengan 26 gol. Pemain 33 tahun ini juga bakal menyamai catatan 45 penampilan milik Sergio Ramos yang merupakan terbanyak dalam sejarah El Clasico. Dalam hal assist, Messi juga memimpin. Dia sudah menyumbangkan 14 assist dalam duel melawan Los Blancos. Ide barter Kapten Milan dengan pemain serba bisa Juventus. AC Milan dan Juventus diisukan akan melakukan barter pemain yang akan ditukar adalah bek Alessio Romagnoli dengan winger Federico Bernardeschi. Mereka berencana dibarter langsung tanpa melibatkan kesepakatan lain. Situasi kedua pemain membuka peluang barter tersebut jadi kenyataan. Mereka sama-sama kurang mendapatkan peran dalam tim dan kontraknya hanya tinggal 14 bulan lagi. Namun manajemen Milan masih hitung-hitungan soal untung rugi barter itu. Menurut Football Italia, mereka melihat gaji Bernardeschi yang lebih tinggi dibandingkan Romagnoli sebagai penghalang. Milan juga sebenarnya berharap Romagnoli dibeli, bukan dibarter, sebab mereka saat ini butuh dana tunai untuk menambal keuangan yang goyah akibat pandemi. Belum saatnya Inter Milan berpesta.
Matteo Darmian mengakui bahwa Inter saat ini memang sangat diunggulkan untuk menjuarai Serie A. Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa gelar Scudetto belum berada dalam genggaman pasukan Antonio Conte. Masih ada 9 laga tersisa di musim ini dan Inter bakal terus memburu kemenangan. Darmian mengungkapkan bahwa timnya tak akan membuat perayaan sampai Scudetto benar-benar diamankan. Segala hal memang masih mungkin terjadi di sisa laga Serie A musim ini. Apalagi Inter masih harus bertemu lawan sulit yaitu Napoli, AS Roma, dan juga Juventus. Bersaing dengan rival sekota, Inter Milan siap datangkan bintang Real Madrid. Meski harus bersaing dengan rival sekota, raksasa Liga Italia Inter Milan dikabarkan siap memboyong Lucas Vazquez pada bursa transfer mendatang. Menurut kabar yang beredar, pihak Inter Milan saat ini telah mengadakan pembicaraan informal dengan Vazquez perihal perpindahan sang pemain ke Italia. Peluang mendapatkan Vazquez sendiri terbilang cukup besar, lantaran kontrak bersama klubnya saat ini akan berakhir akhir musim nanti dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Namun Inter Milan harus berjuang cukup keras lantaran tim rival sekota yakni AC Milan juga dikabarkan berminat memboyong gelandang berusia 29 tahun tersebut. Mengejutkan, Tottenham Hotspur berpeluang besar bajak Sergio Aguero. Teka-teki masa depan Sergio Aguero mulai memasuki babak baru. Setelah disebut bakal hijrah ke Chelsea atau Arsenal, laporan terbaru justru menyebutkan Tottenham Hotspur sebagai kandidat terkuat mendapatkan jasanya. Tottenham memiliki keunggulan untuk menggait Aguero. Mereka bisa memanfaatkan pemain berpaspor Argentina, Eric Lamela, Giovanni Lo Celso, dan Paulo Gazzaniga untuk menggoda pemain 32 tahun tersebut. Ketiganya diyakini bisa jadi magnet yang membuat ex-bomber Atletico Madrid itu memilih Tottenham sebagai klub barunya di masa depan. Namun ada beberapa faktor yang bisa saja mengacaukan transfer ini. Selain masalah gaji, Aguero dipastikan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Terungkap, alasan mulia asisten wasit Liga Champions minta tanda tangan Erling Haaland. Asisten wasit Liga Champions Octavian Sofre mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dirinya sampai mengejar striker Borussia Dortmund Erling Haaland demi mendapatkan sebuah tanda tangan. Sofre tampak meminta tanda tangan striker internasional Norwegia itu ketika berada di lorong stadion. Sikapnya itu memunculkan perdebatan di kalangan luas. Banyak yang mempertanyakan profesionalismenya sebagai ofisial pertandingan. Namun ternyata yang dilakukan Sofre adalah bagian dari kampanye untuk mengumpulkan tanda tangan dari para bintang olahraga terkemuka untuk dilelang dalam acara amal di negara asalnya Rumania yang hasilnya disumbangkan kepada para penderita autisme. Paul Pogba siap gabung Real Madrid tapi minta satu syarat ini. Real Madrid berpeluang besar mendapatkan Paul Pogba di musim panas nanti. Sang gelandang sudah siap untuk bergabung dengan Los Blancos. The Telegraph mengklaim bahwa Pogba sudah lama memendam hasrat ingin pindah ke Real Madrid. Ia juga menjadikan Real Madrid sebagai klub impiannya. Namun laporan itu mengklaim Pogba sudah mengajukan satu syarat untuk bergabung dengan Real Madrid, yaitu ia ingin Zidane bertahan di sana. Pogba kabarnya hanya mau bergabung dengan Real Madrid jika Zidane masih melatih di sana karena ia sangat mengagumi sang kompatriot. Jesse Lingard gemilang, Manchester United manfaatkan untuk cari uang. Performa gemilang Jesse Lingard selama di West Ham United kabarnya akan dimanfaatkan Manchester United untuk mengisi pundi-pundi uang. Melihat West Ham sangat tertarik untuk merekrut pemainnya, Manchester United langsung berusaha untuk memanfaatkan situasi tersebut agar bisa menghasilkan uang. Dilansir dari Mirror, Manchester United bersedia melepas Lingard secara permanen ke West Ham. Akan tetapi untuk membeli Lingard, West Ham harus menyanggupi permintaan Manchester United terlebih dahulu dengan membayar uang sebesar 30 juta pound sterling atau sekitar 601 miliar rupiah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!